Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas rekomendasi saham untuk besok tanggal 21 April 2022. Jadi seperti biasanya, saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Yang bagian pertama saya sudah bahas 8 saham. Linknya dari video deskripsi di bawah ini ya. Untuk bagian pertama, saya mulai langsung dengan yang bagian kedua ini. Yang pertama adalah untuk BEPS ya. Jadi untuk BEPS di sini kalau kita perhatikan, Pak Sunar setelah dia berhasil breakout, ini area buy weakness yang sudah saya berikan ya. Jadi saya mengikuti Pak Sunar, ternyata dia gagal Pak Sunar. Makanya di sini saya berikan acuan garis-garisnya ya. Jadi kalau misalnya dia sudah berhasil naik ke atas 5.000, kalau dia gagal ya jangan lupa pasang trailing stopnya ya, seperti itu ya. Apalagi kalau dia turun di banyak 470. Nah, ternyata hari ini dia berhasil rebound Pak Sunar. Apakah boleh buy? Yang belum punya jadi tetap sama ya. Boleh buy, kalau yang mau buyback silakan. Kalau misalnya masih takut ya strateginya tunggu aja, kalau dia naik ke atas 4770 kita buy ya. Buy-nya bertahap aja, naik ke atas 5000 tambah lagi, naik ke atas 5400 tambah lagi ya. Kalau naik lagi ke atas 5800 tambah lagi dan seterusnya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini bisa digunakan acuan untuk average up ya. Kalau dia berhasil naik kita tambah lagi ya. Tapi kalau dia turun jangan di average down ya. Pasang trailing stop dan stop loss. Jadi garisnya ini saya berikan untuk acuan, kalau dia naik kita boleh tambah lagi average up. Tapi kalau turun jangan ya. Jadi trading itu mudah kalau sudah ada acuannya, di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss. Kalau dia naik lagi, di mana kita buy ya, seperti itu ya. Atau istilahnya kalau mau tambah lagi average up ya, atau buy up ya, seperti itu ya. Jadi kondisinya untuk BPS ini sebenarnya masih cukup bagus ya, walaupun dia kecenderungan sideways di jalur downtrendnya ya. Sebelumnya dia kan puncak di sini ya, kemudian turun, kemudian dia cenderung sideways ya. Jadi masih ada harapan. Jangan lupa pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 4400 dan 4000 ya, maksimum di 3880. Kalau dia turun lagi di bawah 3880, saran saya sih jual dulu semuanya, kurang lebih seperti itu ya. Kalau turun jangan di average down ya, kurang lebih seperti itu cukup ya. Oke, berikutnya untuk NATO. NATO memang fluktuasinya tinggi Pak Sunar. Kalau kita lihat di sini dia agak sedikit bergeser ya, jadi konsolidasinya sekitar area 715 sampai yang di bawah ini 665. Tapi saran saya tetap aja ikuti yang sudah saya berikan sebelumnya ya. Kalau dia masih naik ke atas 95, silakan buy tambah lagi ya. Pak Sunar, hari ini saya buy sampai 715, kemudian turun lagi Pak Sunar. Masa masih aman atau enggak ya, seperti dia? Ya, selama dia berada di atas 695 masih cukup bagus ya. Jadi acuan saya kurang lebih seperti itu. Jadi dia masih testing ya area resistennya. Yang mana hari ini naik kemudian turun. Coba kita intip di hourly-nya ya. Jadi sebenarnya kalau dari hourly-nya ini masih cukup bagus ya. Ini breakdown-nya waktu closing aja. Jadi sebelumnya dia masih berusaha untuk naik. Kalau di sini kalau mau buy sekarang boleh aja, buy-nya bertahap ya. Pasang stop loss-nya di 665. Atau kalau mau tambah lagi yang sudah punya atau yang belum punya, buy high sell higher silakan. Naik ke atas 715 buy, kemudian naik ke atas 730 tambah lagi atau average up ya. Target price-nya 750. Nah, kalau dia naik lagi ke atas 750, target price berikutnya di 780. Jadi intinya di sini memang konsolidasi, tapi dia kecenderungan masih cenderungan turun ya. Ini MA20-nya cenderungan walaupun sideways mulai melandai, mulai agak naik sedikit ya, tapi dia arahnya masih ke bawah. Ya seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak, maksud saya jangan terlalu agresif ya. Belinya bertahap aja. Jangan lupa kalau dia turun di banyak 665 ya. Lebih baik jual dulu semuanya, jangan average down, jangan hold ya. Kalau dia turun di banyak 665, kurang lebih seperti itu untuk NATO. Oke, berikutnya untuk ASA, hari ini breakout. Nah ini sebenarnya ASA sudah saya kasih acuan ya. Kalau kita perhatikan ASA di sini ada formasi seperti double bottom ya, hampir mirip ya. Mungkin agak sedikit nggak beraturan ya, tapi menurut saya di sini ya, kalau dia berhasil breakout, saya pakai acuan di sini ya, swing high sebelumnya di sini ya 2750. Jadi selama di atas 2750 dia masih cukup bagus. Yang belum punya kalau mau buy ada dua pilihan, tunggu di area 2750 atau 2500. Artinya kalau dia koreksi ya, turun di bawahnya 2750 atau di bawahnya 2500, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Kalau misalnya nggak dikasih ya kita buy high sell higher. Kalau besok dia berhasil naik ke atas 2930, boleh buy ya. Buy-nya bertahap aja. Setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi. Kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3140, boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya adalah kurang lebih di sekitar area 3.500-an di sini ya. Jadi saya gambarkan di sini 3.500. Kalau mau buy sih bertahap aja, jangan terlalu agresif, jangan terlalu takut ya. Memang perlu diingat kadang-kadang volumenya bisa hilang ya.
Jadi di sini kalau kita lihat ya naiknya tinggi Pak Sunar, besoknya volumenya turun di bawah setengahnya dari sebelumnya. Jadi strateginya sih jangan terlalu banyak ya. Jadi sedikit aja. Kalau naik lagi tambah lagi, naik lagi tambah lagi ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk BBHI. BBHI ini terus terang masih saya rekomendasikan, ini masih hold ya seperti itu ya. Di rekomendasi saham saya di sahamprofit.id saya sudah sebutkan juga ini masih hold karena dia masih testing area resistance 6000. Ternyata hari ini dia berhasil naik ya, lumayan ya. Apakah ada aksi korporasi? Saya nggak tahu, saya belum cek ya. Silakan dicek target price berikutnya terdekatnya di 7.000, berikutnya lagi di 8.000 ya. Ini kurang lebih BBHI seperti itu, dia masih berusaha untuk naik lagi. Kalau kita perhatikan di sini ya, selama dia bertahan di atasnya 6.000, dia masih ada harapan untuk naik ke atas 7.000. Kalau yang mau buy hasil akhir naik ke atas 6.350, boleh buy tambah lagi ya. Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 tambah lagi atau average up ya. Mudah-mudahan 7.000 tercapai, breakout, kemudian berikutnya di 8.000. Tapi cek ya apakah ada aksi korporasi, right issue dan sebagainya. Kalau yang tahu silahkan tulis di kolom komentar ya. Terus terang aja saya fokusnya di pergerakan harganya, bukan di aksi korporasinya ya. Jadi mungkin kalau saya ketinggalan berita, informasi aja di kolom komentar ya, chat ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk tower. Jadi tower ini bagaimana Pak Sunar? Dia cenderungan masih sideways di bawah ini Pak Sunar. Apakah aman gitu ya? Nah, kalau kita lihat volumenya hari ini naik ke atas ya untuk tower. Nah, ini memang kalau mau buy sekarang boleh aja selama kita pasang stop lossnya di 1000 ya. Memang agak jauh. Kalau dia naik lagi ke atas 1085 boleh tambah lagi atau average up ya. Jadi kecenderungan memang masih downtrend ya. Walaupun sideways di bawah masih downtrend. Jadi paling amannya kalau mau buy sebenarnya tunggu aja naik ke atas 1085 buy. Target berikutnya di 1170 dan berikutnya lagi sekitar area 1225. Jadi belinya bertahap aja, mulai naik ke atas 1085 buy. Berikutnya ya kalau mau tambah lagi boleh setiap kelipatan Rp20 ya seperti itu ya, atau Rp50 ya, tambah lagi seperti itu ya. Seperti ini kalau mau buy sekarang sih masih resiko sideways juga ya, tapi kalau mau pasang stop loss di 1000 ya silakan aja. Banyak bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan lupa, kalau turun di bawah 1000 lebih baik jual dulu semuanya. Karena kalau dia breakdown di bawah 1000, ini turunnya ya kalau kita lihat dari weekly chartnya, ini bisa lumayan dalam ya. Ini bisa sampai 960, bahkan ini kalau turun lagi bisa sampai di bawahnya 700 mungkin aja seperti itu ya. Ya saya nggak bilang bakalan turun lagi atau enggak ya. Saya nggak tahu, tapi yang penting di sini adalah dia cenderung sideways. Belinya tunggu aja breakout ke atas 1085, kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja. Ya kurang lebih seperti itu ya. Berikutnya untuk fan. Fan sebenarnya sudah pernah saya bahas. Yang rajin ngikutin saya tetap sama ya. Jadi sebelumnya ya, kalau dia sudah berhasil naik ke atas 83 boleh buy. Naik ke atas 85 tambah lagi, naik ke atas 88 tambah lagi. Yang belum punya fan kalau mau buy sekarang boleh ya, pasang stop lossnya di 85 dan 83. Perlu diingat ya, kalau dia gagal bertahan di atas 83 lebih baik jual dulu semuanya. Target price terdekatnya di 92 dan 97. Mudah-mudahan aja dia naik lancar ya. Kurang lebih sih cukup ya, nggak banyak di sini ya. Berikutnya Unilever masih downtrend ya Pak Sunar ya, masih downtrend ya, seperti itu ya. Apakah sekarang boleh buy Pak Sunar? Sebenarnya sih masih resiko ya, tapi kalau mau buy curi start ya lebih baik tunggu aja naik ke atas 3540. Tapi saran saya kalau mau buy lebih baik amannya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 3800, karena selama dia gagal bertahan di atas 3800 dia akan cenderung turun lagi. Memang di sini mungkin ada yang komplain, Pak Sunar bilang naik ke atas 3800 sudah aman. Ya memang aman, tapi kalau dia gagal ya jangan lupa pasang stop loss-nya seperti itu ya. Jadi acuannya 3800, kenapa belinya di sini? Karena kalau dia sudah berhasil naik ke atas 3800 kecenderungannya akan naik walaupun sebelumnya di sini gagal. Tapi kita jangan terlalu kaku ya. Kalau sebelumnya gagal, wah pasti kali ini gagal lagi, turun lagi ke lebih dalam lagi. Belum tentu ya. Kalau dia naik ke atas 1800, belinya bertahap aja. Boleh ditambah lagi setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya, average up. Kurang lebih seperti itu. Oke, berikutnya untuk SMRA. Jadi di sini area buying sudah saya sebutkan 705 dan 755. Memang emiten properti masih cenderung lesu ya. Setelah era pandemi lewat ya, kita memasuki endemi, masih cenderung lesu menurut saya properti ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 705 dia masih ada harapan, jadi belinya bertahap aja naik ke atas 755 tambah lagi, target price terdekatnya di 810. Kalau dia berhasil naik lagi, memang di sini Pak Sunar seringkali 810 dia naik kemudian nggak lama lagi gagal. Tapi kita jangan terlalu kaku ya. Saya sudah sebutkan berulang kali ya. Di sini supportnya juga swing low-nya ya. Kita jangan sampai menjadikan resisten itu menjadikan tembok yang menghalangi kita ya. Jadi analisa teknikal ya resisten ya.
Jangan sampai wah dekat resisten jual dulu gitu ya. Nanti kita buy back di dekat support. Iya kalau dia turun lagi, kalau dia naik lagi ke atas ya, ya kita ketinggalan profit ya seperti itu ya. Bahkan kehilangan kalau kita sudah buru-buru pasang trailing stop ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini masih ada harapan tapi belinya jangan terlalu banyak, masih resiko ya, cenderungan masih resiko. Dibilang downtrend ya, ini downtrend masih ya. Tapi di sini dia sudah pernah menancap di sekitar 675 ya, mudah-mudahan aja dia masih bertahan ya seperti itu ya. Untuk emiten properti terus terang di portfolio saya nggak punya ya seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Ini bagian kedua, jangan lupa nonton bagian pertama yang belum ya. Seperti biasanya yang belum yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada pertanyaan atau saran silahkan tulis di kolom komentar. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Tetap semangat ya. Sekian, terima kasih banyak.